Ya, pemirsa, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker dengan benar sesuai dengan arahan protokol kesehatan dari pemerintah. Sedangkan masker scuba dan buff saat ini penggunaannya dilarang karena terlalu tipis, sehingga dinilai kurang efektif untuk menahan droplet yang menjadi media penularan COVID-19. Dalam keterangan pers pada 15 September 2020 lalu, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adi Sasmito, mengatakan masker scuba dan buff kurang efektif untuk menangkal virus corona. Hal ini disebabkan karena kedua jenis masker tersebut berbahan tipis dan hanya terdiri dari satu lapis saja, sehingga terlalu tipis untuk digunakan dan tidak efektif untuk menangkal virus COVID-19. Selain itu, kecenderungan masker scuba yang sering digunakan tertarik hingga ke leher membuat pengguna masker tersebut berpotensi tinggi terpapar virus corona. Selain menggunakan masker, kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan menjaga jarak. Cara ini menjadi paling efektif untuk memutus penyebaran COVID-19. Ya, dan inilah pola adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19 yang harus kita terapkan. Karena supaya kita tetap aman, penggunaan masker ini yang baik dan benar harus memang kita lakukan. Yaitu tadi kalau dari WHO sendiri ya, dari awal mengingatkan untuk menggunakan masker kain 3 lapis, dan ini juga yang membantu untuk kita tidak terpapar COVID-19 ataupun terciprat droplet, karena memang penularannya lewat droplet ya, Mam ya. Karena tadi ya tidak cukup efektif untuk sekali. scuba dan juga masker buff ini. Jadi kita akan bahas bagaimana sebetulnya menggunakan masker atau standar masker yang baik dan benar. Kita akan berbincang bersama dengan Dr. Eka Ginanjar selaku Ketua dari Tim Protokol Mitigasi PBID. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mas. Oke, baik. Dok, mungkin saya mau sedikit dokter mengomentari tentang saat ini kan pemerintah sudah mengeluarkan standar nasional begitu ya untuk masker yang baik atau sesuai dengan protokol kesehatan yang digunakan masyarakat. Seperti apa dokter melihat kebijakan ini, Dok? Ya, kalau menurut saya itu kebijakan yang baik sekali ya. Yang pertama adalah kita sudah berupaya untuk masyarakat selalu mematuhi protokol 3M ya. 3M itu kan pertama pakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan selalu. Nah, masker ini nomor 1, dan penggunaan masker ini benar kesadaran masyarakat untuk bisa menggunakan masker itu sudah kita kampanyekan terus. Nah, PR berikutnya adalah sebenarnya masker yang benar itu seperti apa. Nah, peraturan atau himbauan yang dikeluarkan saat ini oleh pemerintah adalah lebih mengarah kepada masker yang betul itu seperti apa. Jadi ini penting sekali karena masyarakat harus tahu, jangan sampai ada rasa aman padahal tidak aman gitu loh. Udah pakai masker ternyata pakainya masker yang salah, cara pakainya salah, seperti itu, Mas. Oke, apalagi kalau sekarang kita lihat produk tersebut atau masker tersebut sebetulnya sudah banyak beredar di pasar ya. Bahkan di sepanjang jalan pun kita sudah bisa menemukan produk-produk jenis masker seperti itu. Satu lapis ya, Mam ya. Kemudian Dok, boleh sedikit dijelaskan ya untuk pengetahuan kita dari beragam banyak masker N95, kemudian masker medis dan buff, scuba. Masker mana saja yang direkomendasikan dan seperti apa sih penggunaan maupun efektivitas masing-masing masker tersebut? Baik, jelaskan agak panjang nih Mbak ya. Jadi yang pertama, masker itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah masker N95. N95 ini adalah masker yang bisa menapis atau memfilter virus yang kecil ya, sampai partikel yang sangat kecil, sehingga partikel virus tersebut bisa tertahan sampai sekitar 95% dari kemampuan filtrasinya. Nah, ini dipakai oleh tim medis yang mempunyai risiko tinggi terpapar COVID-19. Ya, contohnya tim medis yang melayani pasien COVID secara langsung misalnya, itu dipakai masker N95. Nah, yang kedua adalah masker bedah atau sering kita sebut dengan masker medis. Ini masker bedah atau masker medis ini
terdiri dari 3 lapisan ya, triply maksudnya, dan bahan tertentu sehingga dia mempunyai kemampuan untuk menapis sampai sekitar 80 sampai bisa 90%. Tetapi kemampuannya di bawah dari N95. Nah, ini kita pakai oleh tenaga medis, dokter maupun nakes yang lain untuk pada kondisi-kondisi resiko tinggi. Kondisi di mana kita melayani pasien, tetapi kita tidak yakin bahwa itu adalah pasien COVID atau tidak pasien COVID. Ya, kalau sekarang ini dengan kondisi kondisi yang sedang tinggi-tingginya ini, maka kita semua masuk rumah sakit disarankan memakai masker. Jadi bisa bermacam-macam nih, seperti yang saya pakai ini, bentuknya seperti ini, ya, dan grade-nya itu memang masker medis. Ada yang diikat, ada yang di kena kuping dan sebagainya. Tapi intinya lapisannya itu ada 3 dan setiap lapisan mempunyai fungsi. Nah, yang saya mau titik tekankan untuk masyarakat, yaitu ketiga, yaitu masker kain. Masker kain ini, ya namanya juga masker kain ya, dibuat dari kain. Tetapi perlu diketahui bagaimana masker kain ini bisa efektif untuk untuk masker itu menahan virus ada 2 sebenarnya. Yang pertama jenis bahan, yang kedua bagaimana si masker itu menempel di kulit. Jadi membentuk sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam celah-celah antara kulit dengan masker tersebut. Nah, itu yang paling penting. Jadi masker kain yang disarankan adalah masker kain yang memang terdiri dari 3 lapis. Lapis pertama adalah lapisan yang kalau bisa mempunyai kemampuan untuk menahan percikan. Nah, yang tengah itu adalah, dan yang belakang, yang lapisan terdalam, yang ketiga itu terbuat dari bahan katun. Katun yang sifatnya menyerapkan. Nah, kalau yang luar itu sifatnya harus bisa menahan droplet dari luar, percikan dari luar. Sedangkan yang dalam sifatnya harus bisa menyerap droplet yang kita keluarkan dari tubuh kita, percikan yang kita. Itu yang ideal. Dan terbuat dari bahan katun. Nah, sekarang kalau masalah scuba ya atau DAF ini, Mbak, scuba itu kan 1 lapis ya, 1 lapis. Dan pori-porinya, bahannya itu terdiri dari pori-pori yang besar, sehingga daya tahannya itu cuman paling maksimal 5% untuk bisa menahan percikan atau memfilter virus. Padahal apalagi kalau scuba itu diregangkan, maka pori-porinya akan merenggang, akan menjadi lebih besar, akan menjadi tidak efektif lagi. Begitu pula dengan masker buff. Bahannya itu bahan yang renggang, bahkan kadang-kadang menerawang ya. Nah, itu juga bisa tidak efektif untuk menahan virus. Apalagi kalau buff itu kan tidak rapat di ujungnya. Dia sirkulasinya udara bisa lewat dari pinggir-pinggir masker ya. Oke. Oke, itu yang menjadi catatan tadi, selain jenis masker 3 lapis, juga penggunaannya yang harus menutupi hidung dan juga bawah dagu, seperti itu. Ini menjadi catatan juga untuk masyarakat dalam memilih masker yang akan mereka gunakan, dan mungkin untuk produsen juga ketika memproduksi masker, karena kita lihat sekarang banyak sekali UMKM yang mencetak masker sendiri. Nah, itu bisa menjadi perhatian bersama begitu. Terima kasih Dr. Eka Ginanjar sudah berbagi informasi kepada kita dan juga masyarakat dan pemirsa Dai TV. Terima kasih, Dok. Ya pemirsa, usai jeda kita berbincang tentang cara unik edukasi warga pentingnya disiplin menerapkan 3M. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.